Oke, kembali lagi. Oke, opening. Oke, kembali lagi dengan saya Salman Alfadi di podcast Mari Berkebun. Kali ini saya ditemani Gosek Durung. Kali ini saya ditemani oleh Asep Darwanto, ya owner and cafe, dan Agung Kurniawan atau Kurniawan Agung, owner Halo. Kayuwangi. Nah, Halo, Mas Salman, baik ya, podcastnya saya bajak lagi ya. ya Loh, ini boleh. gimana ini? Ini siapa tuh ya benernya podcastnya itu? Mas Salman Alfani, saya tukang Oh, bajak aja. untuk baca tuh. Karena belum punya opening, Mas. Loh. Iya iya iya. Iya. Ini Eh, apa namanya, kebetulan kemarin kan kita eh, ngobrol-ngobrol, kepingin buat podcast atau pengen ngobrol bareng di audio call gitu kan. Nah, ini perkenalkan, ini mungkin beberapa orang udah paham bahwa jadi gini, kita ini tiga orang yang di satu, hampir di bidang yang sama ya, atau mantan bidang yang sama. Ada yang sudah mantan mantan bidang yang sama. N NKV kan mantan bidang yang sama. Ya sama lah gitu. Yuk, topiknya kan sebenarnya random loh, kita nggak tahu juga. Cuman kemarin ada pertanyaan menarik oleh Bang Asep nih. Pertanyaan itu apa tuh kemarin itu? nganu soal, saya kan kemarin kebetulan habis baca-baca. Iya. Terus sekilas ada baca soal yang namanya BCP atau Business Continuity Plan. Eh, kalau kalau gampangnya itu ngomongnya strategi bisnis untuk menghadapi situasi kritis gitu. Situasi krisis bukan Ya, krisis. Iya, intinya krisis. intinya Hmm. situasi yang tidak normal kan. Mm-mm. Strategi untuk bagaimana bisnis tetap berjalan atau untuk melindungi aset-aset bisnis dan sebagainya lah intinya. Nah, saat yang sekarang ini kan krisis ya bisa dibilang Ya, kayak pandemi ini kan yes. banyak bisnis yang akhirnya berhenti dan sebagainya. Eh, saya tak nganu wae, tak takon wae. Ayo, ayo, iyo. Makanya tak takon ya, kono takon. Iya iya iya. Kalau saya amati dari yang rekan-rekan apa ya, rekan-rekan saya suruh tak fulurin kan. Aku Ya. ya mau. Isi metu Facebook pas opening sisan. Dari mulai ya. Mas Agung sih tak takon. Mas Agung itu apa perusahaan namanya? Kayuwangi ya, Mas Agung? Bentar Mas, ulangin Mas. Kok tak mute? Kepencet. Mas Agung eh Kayuwangi itu bergerak di bidang apa, Mas Agung? Untuk saat ini Kayuwangi ada di WO sama dekorasi. Kalau yang kemarin saya lihat di podcast Mas Salman sebelumnya itu apa wedding planner ya? Itu WO itu. campur-campur itu. Prinsipnya sama. Ya, Kalau Mas Salman fotografer atau videografer? Saya konsepnya dua-duanya. Rusalka. Ya, Rusalka. Rusalka itu ya konsepnya ya fotografer, ya videografer, ya direct video, Mm-mm. ya produser. Visual gitu ya. Yes, di visual konteksnya, tapi Motion. lebih bakalan lebih condong ke video. Cuman Oh iya. lebih condong ke video dalam tanda kutip, bukan di wedding ya. Kalau yang di wedding memang condongnya ke foto. Tapi Mm-mm. di luar itu, karena Rusalka sendiri tidak akan terjun di satu bidang itu doang kayak di wedding gitu. Tapi Mm-mm. juga mempunyai sub sub lain nantinya yang masih menjadi rahasia. Iya. Kenapa kok dirahasiakan itu Mas? Ya karena nanti tidak dijegal. Oh takutnya nek saya udah di plan tuh kayak di jiko gitu ya. Ya enggak takut dijipuk sih, tapi biar mempermudah gerak aja, ruang gerak.
Oh, Kalau yang saya amati dari dua teman ini, kenapa di podcast kali ini saya ngajakin Mas Agung sama Mas Salman, karena saya amati Kayuwangi sama Rusalka itu yang ringnya cukup luas kayaknya di Temanggung ini ya. oh, Rin gimana Eh ini? Pasarnya gitu. iya, Apa? oh. Kalau Kayuwangi kan selain di wedding organizer, dia juga apa ada di kayak Table pesta setting. organizer, Oh party iya, organizer, event iya, organizer gitu kan. iya. Nah, Kalau di lanjut kalau Mas. di bagian itu emang kita sering kolaborasi tuh Mas sama Rusalka, Mas Salman gitu. Jadi ya kalau di itu kayak ya circle cuma Mas Salman. Circle circle Nah, saya Circle lihat baru yang sering-sering ya Mas Salman. gitu. Kalau yang saya lihat di Instagramnya Kayuwangi kan ada apa event-event selain wedding juga yang ditangani ya. Ya, Apa aja itu Mas? itu kita dari table setting gitu kayak romantic dinner gitu Mm-mm. atau itu untuk skala kecil ya. Jadi misal ada dua orang yang pengen ngedain acara buat surprise, buat ulang tahun, tapi bener-bener private, itu kita masuk ke table setting. Hmm. Terus ada lagi sing birthday party itu eventnya skala sedang ya mas. Mm-mm. Itu buat anak-anak ulang tahun itu, jadi dekorasi buat ulang tahun anak-anak sih biasanya Mm-mm. yang berbau-bau warna-warni itu kan suka sama anak-anak. Mm-mm. Terus agak gedean dikit ada di dekorasi lamaran. Naik Dekorasi lagi apa? dekorasi lamaran. Oh iya, Ya, naik lagi ada dekorasi akad. Dan ini mau masuk ke dekorasi resepsi. resepsi wedding. Ya, pengen sih gitu. Mas. Kalau Rusalka saya amati juga sama sih kayaknya. Eh, Karyanya di YouTube banyak dari podcast sampai macam-macam ya Mas Salman. iya jelas dong. Film pernah menang lomba-lomba film pendek juga kan Mas Salman? Iya kalau kalau suaranya aku kok ternyata kok ora kerekam dhewe to iki ning Audacity. Wis ku tak kei file audio ini aku man. Oh kleru malah speaker. Sik tak Oh, ya mas kok sharing ada karena pas Ku tak kei file audio saka aku aku sing ket mau awal di mbaten aku ndelokke iki kok ngono aku kok amben bapak. oh amben aku ngomong kok malah sunyi. Deles kita ganti yang lain. Emang di rumah jenengan hujan terus nggak ini? hujan sama. Terus sama Kalau saya kalau hujan malah aman, ini nggak banyak kendaraan lewat, jadi nggak banyak noise oh masuk ke iya. mic. Bro wis duh bro. Yuk, De- lanjut. Wis, Ku tak kei file ngono aku. Nah, halo kan? Halo Mas Salman gimana? apanya tadi itu Oh, apa? aman gak suaranya? Oh suaranya ya bro toko toko ngomong engko lak ana sing rekam. Udah ada yang backup kok. Kok putus-putus? Sopo sing putus-putus? Salman, Man, man. wafat. Salman. Ora Waduh. sekarang wis ora isi putus-putus. Ora Bisa, wisan bisa. aman. Dikit-dikit. Isi dikit-dikit. Itu Ora, saiki wis ora. itu karena pengaruh CPU. Jadi ternyata ketika kita audio call itu tuh Mm-mm. beberapa kali kan kita meriset kita mengadakan podcast dari jarak jauh gitu kan dari Mm-mm. rumah itu yang membuat kita agak Halo? delay. Halo Mm-mm. rungu Ragung Man, hilang suaranya. suaranya aku hilang Man, halo. Halo, aku krungu suara Salman padahal. si tak close wae cepet diundang neh durung cetha Ya. wis Mlebu ora? mlebu cetha ora nek Ya. aku ngomong tetep ora mlebu soalnya playback device ora tak uripke nek tak uripke ning nggon aplikasi sing record monitore dadi kedobel loro. Dadi aku ki ngerekam sing Audacity ini sing recording audione aku suarane enggak masuk tapi di recording monitore aku masuk suarane. Oh. Ya penting bisa itu. Ku Bisa nek sing bisa. OBS e mlebu kuwi tenang ae. Iya mlebu nek OBS e.
Habis ku mbok BSC wae. Ayo, Audacity-ne sing mlebu ming suarane jenengan karo Agung. Gue UBS di convert nang MP3 ku nang WAV. Ayo. Oh, tak mau ki saka di apa sampai mana ya? Sampai Pembahasan kita itu sampai karya videografinya Mas Salman kan beberapa udah ada yang menang kontes film. Heeh. Di YouTube juga banyak karyanya dari podcast sampai macam-macam juga. Ya iya sih, karena ya kalau boleh jujur sebenarnya pala basicnya saya di film. Maksudnya rohnya itu sendiri datangnya dari film. Iya, dari membuat karya-karya kayak film pendek, festival film pendek atau ikut festival film-film gitu. Cuman kemarin saya sempat tertegun oleh teman saya, tertegun gitu kan oleh teman saya karena ucapan teman saya ini dia seorang seniman juga. Dia lebih senior dan dia memang seniman tulen yang bisa dikategorikan ya kayak kalau kita mengenal seniman kayak gambaran umum seorang pelukis dan lain-lain lah, maksudnya seniman yang masih pure gitu ya, mungkin bilang enggak sing anu itu, bilang ke saya bilang soal Bung kok enggak pernah anu ini saya mau rekaman ke jenengan gitu kan, ya ayo nek kalau mau rekaman saya recording kan gitu kan. Enggak, terus nanti video klipnya anu ya apa punya jenengan ya maksudnya saya kan tanya loh kok punya saya gimana maksudnya gitu kan, dan nanti kan dari konsep musiknya jenengan nanti kita buat bareng-bareng untuk direct videonya. Dia itu nampar saya, lah emangnya jenengan udah nggak pernah buat film lagi apa, wong saya itu kepengen buat khusus musik audio yang buat ditempelin di audio atau backsoundnya filmnya jenengan gitu. Saya langsung iya ya, saya udah jarang buat film gitu loh, buat mulai dari maksudnya situ ya. ya saya kayaknya karena kecekokan industri yang ini seperti kayak gini, jadi saya lupa untuk mengasah apa yang dulu sering saya Udah asah pernah gitu. dicari. Karena Saya dulu lihat, dulu sering-sering lihat video nih Mas Salman ya, lucu ya. Sing yang apa? mana, Mas Agung? Apa sing itu loh, sing apa tuh namanya? Dari film-film pocong apa itu, Oh terus ya, jadi nyalek gitu apa itu? ya Oh itu iya, benar. itu masih dulu Itu masih just- ada motornya Bapak itu. Itu jagreng gitu. Tapi justru apa dari situlah, makanya ya bukan dari situ tapi emosional saya waktu bangkit ya di momen-momen itu. Setelah itu ya saya masih tetap berkarya untuk membuat film. Terakhir saya membuat film itu film dokumenter soal batik sih. Terus lama banget tahun 2017 kayaknya. Terus sudah 2 tahun nih saya lupa membuat film lagi gitu. Ini rencana Yang batik itu yang menang kompetisi film se-Temanggung itu ya? iya, kalau yang se-Indonesia itu pernah juga, itu kompetisinya apa ya? Saya juara 1 se-Indonesia. Cuman saya lupa itu maksudnya, soalnya waktu itu saya istilahnya buat terus bukan saya yang ngirim dan lain-lain gitu. Jadi saya lupa dikirim kemana, juara yang mana saya juga lupa, festivalnya apa. Tapi filmnya judulnya Jangan Lengah Adikku. Jangan adikku. Jangan Lengah Adikku. Konsep Ternyata banyak juga ya film-film jadi produksi Mas Salman ya. ya banyak, tapi saya malah enggak. Nah itu pelajaran buat saya malah apa perbendaharaan properti film-film karya-karya saya itu udah enggak tahu. Maksudnya saya dulu tuh berpikiran buat terus ya udah. Setelah itu enggak mikirin untuk tak simpen atau tak buat apa revisi lagi atau remastered atau buat apa istilahnya ya buat saya tonton lagi untuk pencerahan atau apa gitu kan. Portofolio gitu ya. Enggak pernah. Saya itu tipikal orang yang nek membuat sesuatu wis gitu enggak tak simpen. Seneng Ya puas. ya nek puas maksudnya yo enggak terus berhenti di situ, puas terus enggak buat, enggak, cuman nek sudah jadi ya wis gitu loh, enggak terus tak simpen tak gawe opo tak gawe sok mben itu. Terakhir buat film kapan nanti Mas?
2 tahun itu. 2017 itu. Yang Itu batik. 3 tahun. Batik. Itu Nah. terakhir. Nah, makanya malam ini saya pengen ngajakin Mas Agung sama Mas Salman Buat karena film. jenengan ini tak jenengan ini tak dilihat kayaknya yang ring bisnisnya kayaknya paling luas, baik secara bisnis ataupun bukan ya. Iya. Kalau Mas Agung tadi seperti yang udah dijelasin, menangani juga pesta-pesta yang private party dan sebagainya gitu kan. Kalau Mas Salman juga bikin film dan sebagainya. Kaitannya sama BCP itu kan sebenarnya salah satu langkah BCP itu kan karena banyak hal yang bisa kita tangani ketika ada satu hal yang udah mati. Kayak sekarang kan ada corona, otomatis di bidang wedding ini udah nggak ada event lagi. Di bidang lain orang kayak Mas Agung dan Mas Salman ini masih bisa bergerak gitu menurut saya. Makanya saya pengen belajar sama Mas Salman dan Mas Agung malam ini. Betul gitu. Kalau pengalaman krisis selain krisis ini sebelumnya pernah mengalami apa? Mas Agung itu pernah krisis quarter life. Oh iya itu. Quarter life crisis itu, waduh. Susah. Quarter life crisis. Ya, seperempat hidup itu pernah krisis dia. Saya juga pernah. Kalau saya ini kan sekarang lagi half life crisis. Sekarangnya semuanya kayak gitu loh Mas. Apa? Kayak apa? Semuanya sampai roto kabeh sekarang. Panjen. Makanya nek biyen apa ya? Kalau dulu itu kalimat yang paling cocok quarter of life gitu atau seperempat krisis hidup kita itu. Nek sekarang kayaknya krisis terus. Iya, terus ini. Makanya golek-golek tangan gitu. Krisis terus. Kalau saya sebagai fotografer kan misalnya krisis yang dihadapi sehari-hari kayak krisis misalnya kehilangan data misalnya. Saya ini wongnya kan parnoan. Pas dulu masih di wedding, saya tuh backup data bisa sampai 3 atau 4 lokasi karena saya tuh kepikir kalau Gunung Sumbing meletus gitu misalnya, Gunung Sindoro meletus gitu. Oh ya, saya pernah diceritain itu. Saya emang sampai seperti itu. Saya pun juga belajar dari Mas Asep juga akhirnya juga seperti itu. Sama. Sampai sekarang ke bawah gitu ya berarti ya? Iya. Sampai sebenarnya karena parnoan aja. Enggak, Nek, Mas Asep tuh sampai apa aja? Sampai saklar aja dipikirin loh. Jadi saklar. Jadi saklar kalau seumpama Gunung Sumbing meletus gitu kan, karena rumahnya Mas Asep kan daerah pegunungan. Jadi enggak ada sinyal. Jadi dan curah hujannya tinggi gitu kan. Oh iya itu. Rawan bencana gitu kan. Jadi dia memikirkan dia memikirkan kalau seumpama plan paling buruk bencana itu terjadi, yang harus diselamatkan itu data dan datanya gimana gitu kan. Sampai saklar pun dipikir kok maksudnya di dekat ini, jadi nanti kalau konslet atau korup atau kena virus langsung dimatiin saklarnya gitu. Itu antisipasi bagus ya. Iya. Itu ada penyebabnya nggak? Apa tiba-tiba kepikiran aja Mas? Penyebabnya sebenarnya pengalaman teman-teman sih. Ada teman yang pernah kehilangan data, kena virus WannaCry. Iya, saya dulu pernah kena ransomware. Wah, malware itu susah. Pernah kena virus ransomware dan ya itu makanya saya juga gitu. Akhirnya sekarang terlalu banyak backup data. Atau sekalian tidak di backup sekalian, saya gitu. Sekarang beneran. Kok bisa? Iya, sekarang soalnya gini, saya kan di bidangnya foto dan video. Beda kalau Mas Asep kan dia di foto dan hampir sama sih. Maksudnya karakter pengambilan kita dan maksimal data file kita setelah kita minimal 1 kali job rata-rata sekian kalau foto. Nah, sedangkan saya sendiri foto dan video. Dan itu butuh space yang sangat gede gitu loh. Nah, padahal apalagi sekarang udah zaman cloud gitu kan. Ya. Nah, cuman saya masih memilih menggunakan perangkat keras, enggak menggunakan cloud. Jadinya beberapa file saya sortir, saya filter. Jadi sekalian saya memendekkan durasi penyimpanan atau backup saya. Jadi
Yang awalan pasti yang saya backup file data mentah. Nanti setelah jadi, nanti saya simpan dulu file data mentah dan file data jadi sesuai durasi yang saya inginkan dan rembuk istilahnya dengan klien. Setelah itu ya kalau durasinya udah mau habis atau kebetulan space saya mau habis ya saya pasti mencari job saya yang paling lama untuk segera saya konfirmasi bahwa ini mau saya hapus. Dihapus. Oh iya. Jadi seperti Kalau itu. di bidangnya Mas Agung gimana itu Mas? Pasti ono toh kondisi-kondisi krisis yang perlu diperhitungkan sebelumnya gitu. Oh, ada sih Mas, tapi saya kan sering-seringnya krisisnya berupa yaitu materi itu Mas. Krisis materi duit. Soalnya kalau dekorasi kan butuh beberapa barang sih. Jadi kalau misalnya satu konsep dekorasi baru kita belum punya ya kita mau nggak mau harus mengusahakan apapun sing bisa kita ya istilah bisa kita dapetin duit cepet ya tetap di jalan gitu. Cuma kan kalau gimana? Gimana Mas Agung lanjut? Kalau misalnya tadi sing dibilang benar-benar krisis tuh ya mungkin saat ini sih ngalami banget ya. Antara tidak ada job sama beberapa hal sing di rasa tuh kayak abot gitu ya itu. Abote ning opo kuwi? Sing jelas. Abote semuanya Sak berat badanmu berat. Iya. Neng pernah nggak Mas Agung mengalami misalnya pas bikin dekor terus bunganya langka atau ada tim yang sakit gitu misalnya? Oh, kalau gitu biasanya soal waktu nih Mas. Kan aku kan biasanya kan aku sing istilahnya ya leader itu. Jadi kan antara saya sama teman-teman tuh nggak sinkron. Muka sih sinkronnya antara waktu nih tuh. Muka sih dhewe ae situ ki koyo aku ki lho. Kayak iso kesel aku. Boyokan go. Soalnya itu biasanya saya paling suka itu Mas si waktu Mas. Kita udah misal ada janjian dekor sore gitu kan, tapi datangnya nggak on time. Sore banget dia, nggak on time pun pernah sing dia tuh bener-bener gimana ya ngomong enggak ya ini ngomongin dalam sendiri sih jadi ya nggak apa-apa wong itu menjadi apa pelajaran bersama menjadi ya konspirasi apa kayak konspirasi itu kadang-kadang ada orang sing kita sok simpati dan Mas tak jak aja daripada dia di sana nggak ngapa-ngapain kan lumayan. Dia juga punya keterampilan gitu loh Mas. Nah, kita aja, tapi ternyata si diajak nggak mau diajak. Si ya, tak potong sih. Itu situ Togung perlu tanya nih sama juragan Fakih gitu. Ya ini makanya ini sekalian tuh. Tuh saya pun juga belajar dari NKV juga. Maksudnya soalnya kakek uang kakek das ki nek gini loh. Iya. Jadi gimana ya? Nek saya menerangkan nanti tidak dikira nganu biar Mas Asep aja yang menerangkan. Jal piye kan. Opo? Ya kuwi nek istilahnya kadang sing kemarin waktu itu loh pernah dibahas di topik kita waktu kita ngobrol sama Yoji itu yang di studio. Kan ada bahasa kalimat dari jenengan sing ngomong kadang malah ketika kita mempunyai orang atau mempunyai teman partner itu enggak semudah seperti cari karyawan gitu. Memang maksudnya nek karyawan itu memang karyawan tapi kita bekerja di industri kreatif dan kita butuh sesuatu hal yang mampu menyatukan itu loh. Contoh nih saya dulu waktu di NKV pun enggak terus maksudnya lurus terus sama Bang Asep nih. Maksudnya selalu ada perdebatan, selalu ada macam-macam hal. Tapi karena disitulah justru yang membuat kesatuan antara pikiran saya, visi dan istilahnya feel dalam berkarya untuk tetap
kerja di ideologinya NKV waktu itu malah jadi satu kesatuan itu loh. Nah, untuk mencari orang yang seperti saya waktu itu ya nggak gampang, dan saya pun yo maksudnya tidak menepis. Sekarang pun saya juga seperti itu yang dirasakan. Saya pun mencari seseorang yang bisa menyatu dengan saya, maksudnya Ini iso dalam hal nganu. kerjaan toh. Ya, Ya, dalam hal kerjaan, apalagi di seni, Oh, di industri yang kreatif itu loh, Gung. Beda kalau kita kerjanya di perusahaan atau di bidang karyawan yang notabene tidak membutuhkan kreatif atau skill tertentu yang berbau seni. iya. gimana ya? Kuis ini itu termasuk masalah mendasar buat saya sing sampai saat ini belum ketemu solusinya sih sebenarnya. Eh Gimana ya? Ngomongnya susah ya, Bro. Kita kasih contoh aja ya Mas, jadi kan bisa Monggo. kasih solusinya gimana gini kan.